Long Tail ini adalah konsep yang menarik banget, kekuatan dari The Long Tail yang menurut saya harus dilihati oleh semua kawan-kawan untuk bisa memarketkan sebuah market yang niche banget. Niche itu kecil ya, niche itu banget gitu. Jadi dari situlah kekuatan digital akan menjadi lebih powerful. Silakan Sally untuk hal lain tentang digital marketing. Banyak banget teman-teman business owner yang ngomongin digital marketing tuh cuma ngomongin yang namanya Instagram atau sosial media lah apapun itu. Padahal digital marketing itu sesuatu yang luas Pak. Tapi kalau mau bilang digital marketing itu apa? Sesimpel teman-teman memaksimalkan WhatsApp, ya, ada WhatsApp bisnis, yes, ada katalognya, ada segala macamnya. Kalau teman-teman restoran, Google Maps-nya ada nggak? Personal branding itu budgetnya gede banget Pak. Ya. Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia di depan kamera harus kelihatan, itu gede banget. Ya. Nah kalau teman-teman mau melakukan personal branding sebenarnya tuh lebih ke konsistensinya sih Pak. Okay. Karena kalau kita sudah nemuin niche yang tadi tepat, tapi konsistensi atau kehadirannya di digital itu nggak ada, lama-lama orang akan kayak melupakan. Lupa. Dan untuk bangkit lagi itu jauh setengah lebih mati. Susah, jauh lebih susah. Mitra bisnis, pada hari ini kita akan berbicara tentang digital marketing. Digital marketing. Saya sedang ditemani oleh Sally Fatmawati. Silakan self introduction sedikit Sally. Halo Pak, ketemu lagi sama teman-teman. Perkenalkan saya Sally, saya dari LDC. Kita adalah perusahaan digital consulting. Saya ingat banget bahwa Sally mulai terbang gitu. Sally dan Lisa mulai menjadi terkenal. Ini kayaknya bombastis semua ya, tapi menjadi hidup gitu ya, menjadi berkembang ketika pandemi. Jadi dari karyawan nol, jadi hanya Sally dan Lisa dikerjain sendiri di rumah, berkembang karena digital marketing. Kalau dibilang secara singkat begitu pada saat pandemi pertama. Boleh cerita nggak awalnya ketika pertama kali mengalami boom atau arus deras dari digital marketing ini? Silakan. Ya, menarik banget sih Pak. Memang digital marketing ini awal boomingnya sejak pandemi. Yes. Karena mungkin para pebisnis ini bingung Pak. Dulunya offline, tiba-tiba nggak boleh keluar rumah. Yes. Harus ngapain nih sama bisnisnya? Masa mau ditutup gitu kan? Dan itu menjadi opportunity buat kita bahwa kita bisa hidup atau kita bisa memaksimalkan digital ini untuk bisnis kita Pak. Contoh, saya dulu sama Celisa itu pengennya jadi content creator Pak. Oke. Jadi kepengen banget, dan ketika kita menjalani itu banyak banget yang tanya ke kita. Dan dari itu kita bikin webinar. Karena yang tanya biasanya sama Pak. Yeah. Jadi kita buat pertanyaan mereka menjadi sebuah materi yang akhirnya kita bikin webinar. Dan webinar itu saya ingat judulnya Social Media Strategy and Design. Oke. Kita jalan selama 14 batch dalam 1,5 tahun kayaknya Pak. Materi yang sama. Dari situ banyak dapat klien ya? Betul, banyak dapat klien. Tapi sebenarnya kalau fun fact Pak, saya tuh interest sama digital mungkin udah dari sekitar 10 tahun lebih lalu. Benar. Waktu ketemu sama Pak Tanadi juga karena digital Pak. Jadi ini juga fun fact ya. Jadi intinya Sally ini dulu saya rekrut ketika masih kuliah di Awareness di grup kita karena dia juara promosi diri. Promosi diri dengan apa ya waktu itu ya? Twitter dan Facebook page. Twitter dan Facebook page saya kasih waktu yang di like orang terbanyak. Betul. Yang di like orang terbanyak. Jadi kebetulan Sally menang, jadi waktu itu ngobrol-ngobrol saya rekrut akhirnya dari situ. Ya itu sudah 10 tahun yang lalu ya. Iya, lebih mungkin. 11-12 tahun lalu lah. Iya, jadi itu yang menarik. Nah, sekarang karyawannya berapa Sally? Sekarang mungkin kalau sama Pak, kayak tim yang part time itu mungkin sekitar 20-an sih Pak. Oke. Dan semuanya hidup di atas digital, bekerja untuk digital. Betul, semuanya dari seluruh Indonesia, ada yang di China juga lagi sekolah, dan tidak offline. Tidak offline ya, tidak di punya online. kantor. Jadi tidak punya kantor. Ya. Boleh cerita nggak contoh dari klien-klien yang ada, mungkin satu yang produk, satu yang jasa begitu ya. Klien yang mungkin cukup sukses dibawa oleh Sally dalam perjalanan 3-4 tahun ini mungkin ya, karena company-nya baru 3-4 tahun dalam dunia digital marketing. Silakan. Klien pertama saya tuh sebenarnya Pak manufacturer Pak. Ya. Dia jualan bihun, produknya cuma satu.
Saya ingat ini Bihun AAA, ayo. Oke, Betul. terus? Bihun AAA yang sampai sekarang juga masih jadi klien kita. Itu Ya. klien pertama kami yang saya sadari bahwa itu yang membawa kita sampai sekarang, Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Grace. Ya, silahkan. Terus? Ya, untuk klien yang existing sih yang dengan digital marketing yang cukup aktif, kita ada distributor shampoo Korea, Pak. Oke. Itu untuk barang ya, Pak. Mereknya apa? Mereknya boleh nih, Pak. Boleh, nggak apa-apa. Kan nggak sponsor. Ah, Namanya Lador, Pak. Oke. Jadi dia jualan shampoo di Indonesia, produk Korea. Cukup ramai kelihatannya ya. Saya lihat di beberapa pameran juga ada. Dia cukup aktif, Pak. Jadi dia juga adalah salah satu produk yang lahirnya digital, Pak. Maksudnya dia masuk ke Indonesia itu Awalnya kebetulan digital. Iya. Sekarang sudah tidak hanya digital. Hanya tidak jadi kalau orang dulu belajar digital baru punya offline belajar digital, kita kebalik, Pak. Kita memasarkan produknya digital dulu, masif, terkenal, baru kita masuk ke supermarket. Nah, itu juga menarik teman-teman sekalian. Karena apa? Karena sekarang itu marketing offline dan marketing online sebetulnya sudah tidak ada bedanya lagi karena sudah bergabung menjadi satu dan hanya disebut marketing gitu saja ya. Jadi offline atau online sudah sangat bertautan, bergabung menjadi satu sama sekali. Banyak sekali yang ordernya online, ngambilnya offline. Betul. Ada yang ordernya offline, ngambilnya dikirim secara online. Sudah bergabung banget juga di dunia marketingnya semakin dan semakin digital. Kalau untuk yang servis atau layanan silakan Sally. Wah, kalau jasa ini menarik. Kita punya salah satu klien nih sekolah musik di Surabaya, Pak. Namanya Quattro. Oke. Tidak punya tim marketing. Jadi kita semuanya digital dan kita di LDC yang bantu, Pak. Jadi dia tidak punya tim sales dan marketing. Jadi semuanya LDC yang bantu gitu ya? LDC. LDC itu adalah long Distance creator asalnya ya. Jadi Sally dengan Lisa, jadi kebetulan dulu Sally dan Lisa ini dua-duanya karyawan saya. Jadi di awal banyak juga membantu kami karena waktu itu kami tidak mau membangun tim kami sehingga waktu itu Institut Asia saya ingat juga dibantu oleh Sally. Bahkan BWI pada awal-awal pandemi juga dihandle oleh timnya Sally juga. Mungkin ini yang menarik ya. Ya. Nah, apa dampak pandemi terhadap semakin majunya digital? Saya ingat salah satu yang menarik adalah coffee shop. Jadi coffee shop itu dulu yang rame adalah di dalam mall. Tiba-tiba mall tidak jalan karena pandemi, lalu keluar coffee shop yang terlepas satu-satu dan menjadi ramai sekali. Itu menurut saya dampak perubahan karena pandemi yang cukup kelihatan gitu ya. Dan salah satu yang sekarang jadi kebiasaan baru kita bahwa belanja kafe itu ya di luar mall gitu. Tapi kalau di dalam dunia marketing, apa yang terjadi dengan adanya pandemi itu? Jadi sebenarnya menarik sih, Pak. Kalau orang bilang bahwa sekarang udah offline, udah digitalnya slow aja. Ya. Justru jangan. Ya. Karena sekarang udah offline dan kita sudah terbiasa digital ini jadi salah satu wadah untuk supporting offline kita, Pak. Jadi Ya. contoh, kita punya pameran nih, anggaplah di Tunjungan Plaza Surabaya. Ya kalau bisa digitalnya masif, aktif supaya orang tahu kita ada di sana. Ya. Sehingga orang bisa langsung touch sama kita dan kita bisa dapat feedback dari mereka. Nah, digital sekarang perannya di situ sih, Pak. Sebenarnya salah satu yang menarik Sally, ketika kita bikin seminar, Ya. dulu kan sangat offline semua, 100%. Lalu ketika pandemi 2021 terutama ya, semua online, nggak ada offline-nya sama sekali ya. Lalu setelah pandemi ini, yang menarik buat saya nih sebagai trainer ya, terjadi pemisahan gitu. Jadi ada yang maunya online tetap, ada yang maunya offline saja gitu. Jadi pisah gitu ya. Walaupun ada yang bertautan. Ya. Jadi menarik. Bertautan itu contohnya gimana? Kami sedang dalam proyek 5D MBA di mana klien kami mengundang kami untuk bicara di tempatnya dia sebagai in-house program 5D MBA ya. Ya. Dan yang dia mau ternyata adalah 2 hari offline, 1 harinya online yang dipecah-pecah beberapa kali Oke. ya. Lalu yang 2 hari lagi offline lagi gitu. Oke. Kenapa? Karena yang dipecah-pecah ini mereka bisa nonton videonya dalam 1 jam dan rekaman semua. Rekaman itu namanya adalah asinkronus. Jadi mereka bisa nonton kapan aja. Lalu ada tesnya, ada ketemunya. Lalu yang di sini offline lagi, gabung seperti itu. Sekarang saya banyak sekali mendapatkan training yang diminta digabung antara online dan offline. Tapi ada company yang nggak percaya sama sekali kalau online nggak jalan Pak, percuma, offline saja. Tapi sebaliknya ada company yang maunya online saja karena bisa menghemat biaya perjalanan dan biaya hotel. Ini yang menarik menurut saya. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Kalau diminta 1-2 contoh mengenai perubahan yang terjadi dari marketing
sebelum pandemi atau saat pandemi dengan sekarang? Kira-kira Sally bisa cerita apa? Kalau dari ketika pandemi mungkin ya Pak, Ya. karena memang baru hidupnya di situ ya. Ya, mulainya di situ. Mulainya di Ya. situ. Jadi sebenarnya kalau di berubahnya apa, sekarang tuh perilaku customer sih Pak yang agak bergeser. Jadi bukan berubah ya Pak, tapi mereka bergeser. Contoh, sekarang kenapa kita juga offline harus eksis, offline juga harus eksis karena banyak orang yang sekarang udah mulai ke mall Pak. Oke. Kadang-kadang ada orang yang nggak sabar untuk nunggu 1-2 hari pengiriman itu Pak. Oke. Karena mungkin kalau contoh tadi shampoo ya Pak, shampoo-nya habis. Jadi Ya. kebetulan ke mall langsung beli. Nah ini kan pergeseran perilaku. Bukan berarti mereka nggak suka belanja online. Belanja online-nya tetap gitu Pak. Ya, itu yang menarik juga di Amerika. Amazon yang notabene adalah sebuah company online penuh ya. Sekarang juga punya banyak offline bagian yang bisa Anda pick up di sana ataupun beli di sana dengan berbagai brand yang berbeda-beda. Jadi mulai bergabunglah yang namanya offline dengan online menjadi sebuah kesatuan ya. Ini menurut saya juga sangat menarik dalam perubahan perilaku dari pelanggan. Yang offline juga menarik Pak. Silakan. Di offline kita beli baju, ngelihat ukurannya, ngelihat modelnya, belinya di online aja. Karena ada diskon dan lain-lain. Apalagi yang meng-compare harga ya. Betul. Lihatnya di mall ya. Ada kawan yang nontonnya di Sogo waktu itu lihat, oh tipe di foto lagi ya, orangnya enggak ada, lalu belinya online harganya lebih murah 30% katanya. Pusing kan gitu ya. Betul. Karena Jadi mungkin pusing di banget. online nggak punya showroom Biaya. Pak. Iya nggak ada cost-nya. Ya. Gitu. Oke, kawan-kawan sekalian, itulah latar belakang pemikiran kita kenapa kita ingin sharing tentang digital marketing yang sebenarnya ketika digabung dengan kondisi saat ini telah menjadi quote-to-quote marketing begitu saja. Mitra bisnis, kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang teori-teori di belakang digital marketing dan marketing. Saya mulai dulu dengan sesuatu yang sederhana, yaitu STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kalau kita melihat market itu begitu besar, kita harus mensegmenkan apa yang kita jual. Kalau kita jualan potong rambut khusus untuk anak-anak, maka segmentasi jelas usianya berapa, berada di mall, diantar ibunya, kapan dia nganggur ya, apa yang dia sukai sehingga tempat duduknya akan seperti anak-anak, ada TV boneka, ada anak-anak, ada segala macam. Ya. Itu adalah segmentasi, mensegmen target market Anda. Yang kedua kita targeting, mana yang kita kejar. Jadi setelah customer itu disegmen, dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang terpisah, maka saya akan mentargetkan, ya itu tadi anak-anak yang saya mau, yang dengan penghasilan cukup tinggi, bisa ke mall ya, itu segmen anak-anak. Nah, positioning saya harus cocok dengan kemauan anak-anak, karena yang saya posisikan ya berwarna-warna, semuanya menyenangkan, anak kecil masuk mainan di sana, ada es krim mungkin ya, walaupun kerjanya potong rambut gitu. Ya. Ini contoh yang gampang tentang STP, yaitu segmentasi, targeting, positioning. Nah setelah ini kita akan masuk ke dalam digitalnya. Saya minta Sally mulai sharing tentang customer journey. Silakan Sally. Ya, customer journey. Jadi kalau yang kita sering sharing kan Pak, customer journey itu ada 5 Pak. Silakan. Yang pertama adalah problem recognition. Jadi contoh lah Pak, si A HP-nya rusak. Oke. Berarti dia punya problem HP-nya rusak. Yes. Biasanya orang setelah HP-nya rusak itu yang kedua adalah information search. Nyari. Oke. Mau yang mana HP yang ku beli. Oke. Setelah itu mereka punya budgeting namanya Pak. Ya. Jadi dari informasi yang dia udah ada, dia Pilihannya mengevaluasi. HP 3 juta, 5 juta, 20 juta. Mau Betul. yang mana gitu. Mau Oppo, Vivo, Xiaomi kan gitu. Sama-sama 5 juta gitu. Jadi, Samsung, Apple. Atau Apple. Nah, lalu setelah itu dia baru memutuskan beli yang mana. Yes. Dan yang terakhir dia puas atau tidak. Ya. Itu customer journey Pak. Oke. Nah di dalam customer journey ini ada yang saya bilang ini yang banyak dipakai ya Pak. Ini ACC Pak. Awareness, Consideration, Conversion. Oke. Nah letak bisnis kita itu ada di mana? Apakah sebelum orang punya problem kayak Apple Pak, Ya. dia meng-create problem dengan trendy, terbaru gitu kan. Belum rusak HP-nya, tapi meng-create problemnya gitu. Atau yang tadi HP-nya sudah rusak. Apakah masuk di sesi ketika orang itu lagi information search iklan kita keluar? Atau bahkan ketika dia udah mau beli Pak, ini kalau offline ya Pak. Dulu saya ingat Pak San pernah cerita, kalau kita mau beli HP, masuk ke store, kita mau beli Xiaomi, pulangnya beli Samsung, salesnya hebat. Ya, Betul ya Pak? betul. Nah itu iklan Pak, itu digital Pak. Ya.
Jadi kita masuk ke sesi-sesi mana di mana orang itu ada. Apakah ketika sedang informasi ataukah sedang mengalternatifnya atau sebelum membeli. Jadi ketika orang sedang mencari informasi saja, kita kasih diskon, gak menarik. Nggak menarik, dia belum mau nggak beli. butuh. Nggak butuh dia, ya kan. Sedangkan pada saat dia mau beli, kamu nggak punya stok, habis, nggak jadi beli. Betul. Ya, jadi Anda harus ready pada sisi mana Anda berada, customer Anda berada, sehingga apa yang Anda layani adalah yang sesuai dengan kebutuhan dia pada sisi itu. Betul. Pada saat itu, Yes. ya. Apakah dia sedang mencari informasi, sedang membandingkan di antara beberapa, atau sedang akan memutuskan untuk membelinya. Betul. Menarik. Nah, saya terpikir banyak tentang kehebatan online gitu, kehebatan online, terutama dalam teori yang namanya A/B testing, ya. Ya. Jadi A/B testing ini dalam dunia nyata yang dulu, ini saya cerita dulu ya, pengalaman dulu ya. Kalau misalkan ada sebuah perusahaan punya budget, wah katakanlah 100 M gitu ya, mau iklan seluruh Indonesia gitu. Lalu ternyata yang mendemokan ada 10 advertising agency dan semuanya bagus-bagus. Setelah dipilih 3 yang terbaik. Nah, ketika dipilih 3 yang terbaik ini dilakukan testing, 1 di kota A, 1 di kota B, 1 di kota C. Ya. Dengan kota yang punya kemiripan sama. Lalu dipasanglah iklan itu. Mungkin budgetnya cuma 100 juta, 100 juta, 100 juta. Dari hasil budget 100 juta itu dinilai 3 kota ini. Mana yang reaksinya paling bagus? Ya. Kalau yang paling bagus adalah kota B, maka semua iklan nanti diberikan kepada kota B. Ya, itu cara pengecekan iklan menarik atau tidak. Nah, sekarang dengan dunia digital, wes tidak perlu 100 juta. Langsung aja, jadi keluar iklan 3, lalu yang paling bagus B, lalu yang A sama C dibuang, ganti yang B dengan D nanti. D dan B di-compare, terus jalan. Bahkan kawan saya bilang, kalau ekspektasinya besar banget budgetnya, itu bisa pakai 10 iklan bersamaan jalan bareng. Lalu di-compare. Silakan Sally. Ya, kita balik lagi Pak, sebelum ke A/B testing itu kan tadi saya bilang ada ACC ya Pak, ya. Awareness, Consideration, Conversion. Ya. Bedanya apa? Awareness itu dari orang belum tahu jadi tahu, belum tahu produknya, belum tahu brandnya. Yes. Consideration dari orang sudah tahu jadi mau tuh belum beli Pak, ya. Masih mau dulu. Mungkin stok sampo-nya masih ada, jadi mau tapi nggak beli dulu gitu. Ya. Conversion dari sudah mau dia jadi beli. Okay. Nah, A/B testing itu ada di setiap tahapan ini Pak. Oke. Apakah ketika orang itu tidak tahu, jadi kita A/B testing produk baru kita, mereka suka flyer yang mana, baru nanti iklan 100 juta dikeluarkan gitu. Mungkin kita budget lah 5 juta untuk A/B testing, setelah itu 100 juta, itu akan efektif banget Pak. Ya. Karena engine itu bisa tahu orang lebih tertarik sama flyer yang mana. Begitu juga consideration ataupun conversion. Conversion saya pernah juga nih Pak, di mana kayak satu produk yang sama, kita pakai satu video, satu foto Pak. Ya. Jadi satu video, satu foto. Itu kelihatan banget Pak, mana yang dibeli lebih banyak. Ternyata yang laku adalah yang foto. Kadang-kadang memang di luar dugaan ya. Itu menarik banget. Jadi dan yang hebat itu karena digital, bahkan saya mengirim blast email 100. Saya tahu yang dibuka berapa. Betul. Langsung tahu. Jadi itu kemampuan digital ini luar biasa banget, apalagi dengan segala macam data. Sekarang ditambahi AI lagi, jadi gila-gilaan banget itu. Ya. Benar. Mungkin kita pindah kepada pemikiran-pemikiran tentang kenapa sih digital marketing itu jalan. Ya. Saya ingin cerita tentang apa yang disebut dengan the long tail. The long tail ini adalah konsep yang menarik banget. Jadi gini, cerita awalnya dulu, Kalau di Amazon, ya, toko buku yang punya 2 juta judul, ya. Okay. Tapi kalau Anda punya toko buku kecil, katakanlah toko buku Periplus gitu ya, buku judul yang ada paling cuma 1000 gitu. Nah, apa yang di stok oleh si Periplus? Pasti adalah yang paling laku, sehingga bestseller aja. Nah, sehingga buku yang kurang laku nggak akan dia stok. Nah, ini menarik. Menariknya kenapa? Karena ternyata di Amazon itu buku yang jarang toko punya itu profitnya luar biasa karena tidak diberi diskon. Dan itu banyak yang beli. Yang belinya dari seluruh dunia. Saya kasih contoh. Ya, saya mencari buku tentang serangga yang ada di Amerika Selatan. Nggak ada orang butuh.
Yang butuh mungkin cuma 2 yang ada di Indonesia. Mungkin ada 10 lagi yang butuh, orangnya sedang riset dari Jepang. Tapi buku itu tidak ada di toko buku karena tidak laku gitu. Tapi di Amazon ada karena dia stoknya banyak. Ya. Nah ini yang disebut dengan the long tail. Maksudnya long tail itu apa dalam statistik? Ini kan kurva Bell ya. Yang long tail itu yang paling ujung. Ya. Nah dampaknya apa? Saya pernah pergi ke Yunani, saya mencari tour agent di Yunani, ya, dan saya dapat di internet. Tour agent ini ketika saya sampai Yunani, dia menjemput saya, mengantarkan saya, bahkan membawa mobilnya sendiri. Dan perusahaannya cuma terdiri dari ayah, anak, dan saudara. 3 orang aja yang punya perusahaan itu, tapi dia sudah eksis di seluruh dunia. Dan dia khusus melayani orang dari Asia yang mau ke Yunani, orang yang bisa bahasa Inggris, karena saya waktu itu pakai bahasa Inggris ya. Kalau Anda bikin tour di Yunani, mungkin bisa orang yang bisa berbahasa Indonesia. Ya. Ya, dan ada marketnya gitu, dan ada marketnya. Nah ini menarik banget, sehingga bisa saja Anda membuat tour ke Bromo khusus untuk orang tua di atas usia 75 tahun. Ya. Dan itu pace-nya sederhana, nyaman, enak. Nah ini long tail, maksudnya long tail apa? Kebutuhan ini mungkin sebulan cuma ada 1 orang atau 2 orang, ya, 2 grup atau 1 grup aja, 1 bulan 1 grup. Tapi Anda tetap dapat benefit yang cukup karena di digital mungkin ada orang dari Somalia, mungkin ada orang dari Amerika, mungkin ada orang dari Nederland, ya, yang sudah tua, kepingin ke Bromo gitu, dan dia mendapatkan Anda. Padahal Anda bisnisnya kecil banget. Sebulan 1 klien, tapi sebulan 1 klien cuan 5 juta cukup gitu, cukup buat sampingan gitu ya. Dan Anda setahun itu jadi rame gitu ya, karena ada orang yang merekomendasikan temennya yang tua lain untuk datang ke tempat Anda. Dan komunikasinya sekarang free, apalagi sekarang sudah bisa translate. Anda bisa mengetik pakai bahasa Indonesia, dikirim pakai bahasa Belanda, dan orang Belanda memahami Anda. Nah inilah hebatnya dunia digital yang mampu melayani the long tail, yaitu sisi-sisi yang marketnya kecil. Contoh lagi, Anda ingin mendengarkan lagu keroncong berbahasa Madura gitu. Nah, ya toh Anda bikin dijual musiknya 1 lagu 95 sen gitu ya. Mungkin ada orang di Suriname, di Belanda, di Afrika yang dulu berasal dari Madura dan tiba-tiba ingin lagu itu. Dan dia buat dia $1 tuh murah banget, $10 aduh nothing gitu. Tapi buat Anda lumayan bagus, $10 Anda dapat berapa gitu ya. Ini kekuatan dari the long tail yang menurut saya harus dilihati oleh semua kawan-kawan untuk bisa memarketkan sebuah market yang niche banget. Niche itu kecil ya, niche itu banget gitu. Jadi dari situlah kekuatan digital akan menjadi lebih powerful. Silakan Sally untuk hal lain tentang digital marketing. Ya, marketing di dunia digital. Banyak banget teman-teman business owner yang ngomongin digital marketing tuh cuma ngomongin yang namanya Instagram. Oke. Atau sosial media lah apapun itu. Padahal digital marketing itu sesuatu yang luas, Pak. Ya. Jadi banyak banget tuh teman-teman HR, saya dicari digital marketing. Wah, apa ini digital marketing? Nah itu Pak yang sebenarnya agak bingung. Nah tapi kalau mau bilang digital marketing itu apa? Sesimpel teman-teman memaksimalkan WhatsApp. Nah, ada WhatsApp bisnis, ada katalognya, ada segala macamnya. Kalau teman-teman restoran, Google Maps-nya ada nggak? Yang review ada nggak? Itu digital. Yang mungkin sering dilupakan karena mengutamakan hanya digital marketing itu ya cuma Instagram. Baru-baru ini saya makan di restoran Thailand yang enak banget. Ya. Ternyata Google review-nya cuma 3,4. Saya juga heran gitu. Kenapa seperti itu? Berarti kan pemiliknya tidak memperhatikan atau tidak meng-hire LDC. Oke, lanjutkan tadi. Sorry saya interupsi. Ya nggak apa-apa Pak. Tapi itu benar banget Pak. Banyak banget business owner yang bahkan nggak tahu karena Google Maps itu bisa dibuat oleh orang. Ya. Jadi orang random bisa bikin Google Maps di lokasi ini misalnya. Bahkan bisa mengganti lokasi ini. Jadi jangan lupa buat para business owner untuk ngeklaim bahwa itu bisnis mereka. Karena sering banget nih Pak, kita kan bantuin salah satu perusahaan motor Pak. Ya. Dia punya 17 cabang. Nah ini kita benerin satu-satu Pak, itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena ada di satu cabang itu kayak di close, mungkin sama kompetitor Pak. Biar gak ketahuan. Temporary close atau permanently close. Nah itu kita sebagai business owner harus lihat nih, ini punya kita gitu. Dan sekarang itu menjadi SOP mereka Pak. Bahkan kalau ada bintang 2, bintang 1, itu salesnya wajib untuk mendatangi gitu. Kenapa? Karena saya pun kalau lagi ke negara Belanda, ke Swiss, kemana, saya pilih restoran berbasis apa?
Google Review. Betul. Saya mau nyari hotel berbasis apa? Review. Betul. Karena mau ndak mau sekarang semua berbasis apa? Review gitu. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang kita buat itu sudah sesuai dan mendongkrak bisnis kita. Ndak boleh justru menghambat bisnis kita. Itu yang menurut saya penting banget di dalam memikirkan tentang digital marketing. Silakan Sally mau menambahkan apa lagi? Itu sih, jadi kalau teman-teman bingung mau mulai dari mana, kalau bisnisnya offline, restoran, mulailah dari Google Maps-nya, di-review banyak orang, bikin program-programnya. Kalau kalian memang bisnis digital, mulailah dari mungkin ketika bikin video di Instagram, dimasukin aja ke Shopee. Oke, Tokopedia, kita tunggu dulu. Nanti untuk sesi yang ketiga. Aplikasinya yaitu ya Pak ya? Aplikasinya bagaimana oke. teori-teori tersebut. Ya. Teman-teman sekalian, itulah beberapa teori yang ada di belakang digital marketing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita tunggu sesi yang ketiga. Mitra bisnis, sampailah kita pada sesi yang ketiga. Bagaimana mengaplikasikan apa yang teman-teman tahu tadi ke dalam pekerjaan dan kehidupan teman-teman sekalian. Saya langsung aja mulai dengan contoh dari Sally. Silakan Sally. Contoh digital marketing. Yes. Yang paling enak adalah advertising Pak. Karena advertising kalau sudah ngomongin produk atau jasa sama sih Pak. Kalau misalnya produk paling enak ngelihat value yang didapatkan dari iklan. Okay. Itu kan kalau conversion sangat bisa ya teman-teman ya. Kita bisa kerjasama sama platformnya, apakah itu misalnya toko oren, toko ijo, Shopee, Tokopedia, itu kita bisa konekkan dengan kita punya akun dan kita bisa lihat tuh, oh dari uang 1 juta kita bisa dapat berapa value. Nah, menarik. Jadi kalau iklan seminar misalkan, seminar satu iklan, misalkan kita iklan 1 juta, ternyata dapat 4 klien. Berarti setiap klien yang berhasil, biaya kita adalah 250.000. Nah, masuk apa enggak? Kan? betul. Cuma itu bedanya kalau kita ngomongin seminar Pak, itu kan jasa. Ya. Jasa itu tidak bisa kelihatan check out-nya. Oke. Kalau produk bener-bener bisa lihat Pak, 1 juta value itu ada berapa yang check out. Misalnya dari 1 juta 20 kali berarti 20 juta. Oke. Nah itu berarti 1 juta value dapat 20 juta. Bukan untung ya tapi omset. Ya, gitu. pertanyaan saya adalah berapa nilai iklan yang cocok? Bergantung sama yang namanya produknya apa ya. Tapi kalau standar Pak, kalau standar di TikTok itu perharinya 200.000. 200.000 per hari per campaign. Jadi kalau Bapak bilang A/B testing tadi 20 ya berarti kali 20 kali 10 segala macam. Dan itu awareness, consideration, conversion. Kalau conversion harusnya lebih besar. Ya. Sedangkan kalau Facebook dia murah Pak. Minimum 16.000. 20.000 bisa. Ya, 20.000. Itu enak banget. Tapi kalau saya tanya bukan nilainya karena bisa saja yang mengiklankan sebuah sampo misalkan bisa saja dananya cuma 100.000, bisa juga 100 juta, bisa juga 2M kan. Ya. Mungkin Sally bisa ngasih gambaran dibandingkan terhadap misalkan omset. Katakanlah orang beriklan kan selalu gitu ya. Jadi misalkan omset saya 1 bulan 100 juta. Oke, saya mau selama 3 bulan ini beriklan dengan mengambil 3% dari omset itu gitu. Ya. Atau dari keuntungan bebas dari manapun. Kira-kira punya aturan yang sederhana enggak? Buat teman-teman yang baru dan belum pernah memasukkan uang dalam iklan digitalnya. Iklan digitalnya atau digital marketingnya Pak? Digital marketingnya secara keseluruhan. Kalau digital marketingnya sebenarnya ada teori Pak. Kalau misalnya B2B gimana, B2C gimana? Ya, tapi gini, yang menarik sekali adalah perbandingan antara jumlah uang yang dikeluarkan di online dengan perbandingan jumlah uang yang dikeluarkan di offline itu dulu banget ya. Bedanya kecil banget. Yang online itu cuma 5% gitu. Sekarang bisa-bisa 80% dihabiskan ke online gitu ya. Tergantung ya. Bahkan saya dulu pernah membaca bahwa Harvard Business School itu 90% dana promosinya untuk online. Hanya 10% yang dipakai untuk mencetak brosur ya. Nah, ini perbandingan yang menarik. Yang dulu menarik, saya pernah mengikuti training di Stanford. Waktu itu case study-nya adalah sebuah beer company, dan beer company ini 15% dari marketing budget masuk ke online, dan itu sangat besar karena waktu itu kompetitor hanya 2%, 3%. Jadi sangat tergantung strategi Anda. Bahkan China katanya pernah melaunching sebuah beer dan dana promosinya 100% di online, gila-gilaan. Jadi angkanya sangat lebar, tapi mungkin Sally punya beberapa angka. Silakan Sally. Ya,
ini saya ambil dari referensi yang mungkin bisa jadi patokan. Karena kalau ngomongin patokan benar kata Bapak, Pak, ada brand baru masuk langsung 40% bukan dari profit kan ya Pak, dari revenue. Sales, ya. Udah dimasukin aja, rugi di awal nggak apa-apa. Yang penting orang tahu dulu. Tapi kalau dari standarnya dia bilang kalau B2B ini dari CMO US ya Pak ya. Satu US mereka meeting kalau idealnya B2B produk itu 12,5% Pak. Dari omset atau dari profit? Revenue. Dari revenue, dari penjualan. Dari penjualan. Gila banget, banyak itu. Jadi 12,5% itu ideal. Tapi B2B produk itu kebanyakan pakai 7,8% Pak. Jadi 7%. Oke. Kalau B2B service seperti Bapak itu 9,2%. Itu ideal. Tapi orang pakai 5,9%. Kalau produk B2C itu 22,7%. Gila. Ideal budget. Tapi sekarang mereka masih pakai sekitar 15%. Itu untuk budget marketing secara keseluruhan? Marketing secara keseluruhan. Nanti baru ngomong digital ya Pak. Oke. Dan B2B service buat teman-teman yang service, B2C service buat teman-teman 12,3%. Oke. Jadi mungkin itu public seminarnya lah ya Pak. Tapi kalau orang sekarang pakai 6,5%. Berarti belum memaksimalkan sesuai yang diharapkan. Sesuai ideal budget. Nah sekarang kalau ngomongin online dan offline, mereka bilang bahwa kalau bisa 55-45 gitu Pak. 55-nya adalah? Online. Oh malah banyak online-nya. Cocok dengan RDC. Jadi teman-teman sekalian, tadi yang disebut oleh Sally B2B itu adalah perusahaan ke perusahaan besar lainnya. Jadi semacam kita punya pabrik baku, lalu yang pembelinya ya pabrik juga atau perusahaan juga. Kalau B2C itu langsung ke customer, itu yang pertama. Yang kedua yang menarik adalah persentase of sales. Ini juga menarik. Jadi persentase iklan itu biasanya diukur dibandingkan dengan penjualan, bukan dengan profit ya. Nah ini berapa persen? Bahkan ada yang zero betul-betul ya. Ada yang hanya 5%. Ya. Ada yang tadi Sally cerita tadi cukup besar. Nah yang cukup besar biasanya yang langsung awareness-nya ke pelanggan. Ya, jadi misalkan shampoo, misalkan lipstick, misalkan tas, ya, misalkan mie instan, semua itu butuh iklan yang besar gitu. Tapi ada juga yang dulu salah satu yang beriklannya awalnya nol, itu Body Shop, itu menarik. Jadi dia tidak pakai iklan di awal, ya. Jadi dari word of mouth aja jalan gitu di awalnya. Belakangan tentu mereka juga beriklan ya. Tapi banyak sekali karakter-karakter unik dari sebuah company. Contohnya Toms, ini jualan sepatu di mana kalau Anda beli satu, dia akan menyumbangkan satu untuk orang miskin. Nah, ini sebetulnya juga bagian dari bagaimana mereka melakukan marketing. Ya, yang menarik dengan cara yang amat sangat berbeda ya. Ada juga yang mengiklankan bahwa seluruh profit akan diberikan kepada yatim piatu untuk produk tertentunya. Misalkan itu juga salah satu cara marketing yang cukup menarik dan unik ya. Oke, kita kembali ke digital marketing. Silakan, Sally bisa memberikan contoh bagaimana teman-teman, misalkan yang paling gampang aja ya. Caleg. Ya, kan melakukan personal branding. Dan itu sering melakukan marketing dan budgetnya besar. Kadang-kadang di koran-koran itu besar banget ya. Silakan mungkin dari personal branding. Ini agak lari sedikit daripada bisnis ya produk. Pak. Silakan. Ya, agak lompat jumping ke personal branding. Betul. Personal branding itu budgetnya gede banget Pak. Apa yang dia harus lakukan, apa yang dia di depan kamera harus kelihatan, itu gede banget. Nah, kalau teman-teman mau melakukan personal branding sebenarnya tuh lebih ke konsistensinya sih Pak. Karena kalau kita sudah nemuin niche yang tadi tepat, tapi konsistensi atau kehadirannya di digital itu nggak ada, lama-lama orang akan kayak melupakan. Lupa. Dan untuk bangkit lagi itu jauh setengah mati. Jauh lebih susah. Saya ingat waktu itu di saat awal-awal pandemi 2020, kita berbicara tentang book review. Saya ingat banget, biasanya penggemar Pak San itu enggak banyak gitu ya. Lalu ketika kita bikin book review di Instagram, itu ternyata orang banyak yang suka. Di awal itu cuma 50, kalau populer 100 gitu ya. Di akhir sudah 500, 1000, 2000 gitu ya. Yang nonton banyak. Book review yang panjangnya cuma 7-8 menit. Dan sampai hari ini masih ada 320 book review di Instagram saya dan masih banyak yang nonton gitu ya. Menurut saya itu menarik. Dan itu juga yang kita harapkan ada di podcast kita. Sehingga diharapkan ada komen
di bawah seperti apa? Karena awalnya pendengarnya pasti sedikit nggak apa-apa. Tapi seperti tadi yang katanya Sally, konsistensi untuk branding BWI ini harus terus-terusan berjalan dan secara konsisten disambungkan gitu. Ya. Oke, kita lompat pada orang-orang yang punya sebuah produk ataupun layanan, sebuah barang yang dia mau masuk ke dalam dunia advertising digital. Kira-kira apa yang harus dia lakukan kalau nggak mau meng-hire LDC? Kalau tidak mau meng-hire LDC minimal ada satu admin, itu yang saya sarankan. Karena banyak banget yang dilakukan digital marketing. Misalnya dulu Pak San misalnya nih Pak, Bapak dulu nggak punya tim. Bapak melakukan advertising. Ada orang tanya aja nggak bales Pak. Nah, buat apa? Jadi daripada buang-buang uang lebih baik nggak usah gitu. Yes. Bukan apa loh Pak, ini malah ketidakpuasan orang ini membuat minus di mata mereka gitu. Nah itu yang banyak. Ada sebuah pabrik yang melakukan itu tidak diurus, dampaknya justru banyak orang-orang komplain tentang pabrik itu tidak dibales, sehingga akhirnya ratingnya jelek, justru melukai pabrik itu. Ya, image dari pabrik itu, betul. Pertama adalah mempunyai seorang admin. Lalu apa yang harus dilakukan kedua? Yang dilakukan kedua, nyoba aja dulu. Oke. Membuat sebuah konten dan dicoba apakah customernya itu suka sama video, atau sama sebuah flyer atau foto. Ya. Itu ada plus minusnya teman-teman, tergantung dari profil customernya. Jadi kalau kayak Pak San, profil customernya Pak San itu kan sudah di develop. Dengerin review buku Pak. Begitu Bapak nulis mungkin mereka nggak suka karena sukanya audio gitu Pak. Oke. Nah itu kita harus tahu tuh customer kita tuh sukanya yang mana. Ya. Gitu. Berarti dulu kan waktu zamannya Facebook itu saya kan suka menulis tulisan pendek di Facebook dan rame banget. Itu apa namanya repost bukan orang baca ya. Kadang-kadang bisa sampai 400, 500 repost ya. Baca lebih banyak lagi gitu. Jadi kebanyakan orang yang membaca. Lalu sekarang mendengarkan radio karena saya orangnya radio ya karena kita di Pas FM cukup populer ya. Maka radio. Terus sekarang ini nonton video ya. Jadi akan berubah-ubah. Jadi VAK-nya ya. Jadi apakah itu voice atau kinetik ini beda-beda gitu, berubah terus. Tapi nggak apa-apa kita coba. Nah, saya ingin Sally cerita tentang bagaimana memboosting sebuah konten supaya populer ya, atau bahkan orang banyak sering tanya, Sally gimana supaya jadi viral gitu. Nah ini pertanyaan $1 million question ya, susah jawabnya, tanyanya gampang. Oke, silakan Sally. Benar, ini pertanyaan yang sangat mudah diucapkan lalu susah atau rumit dijawab. Iya. Bagaimana membuat viral kan gitu? Gimana sih buat viral? Nah kita balik dulu Pak ke dasar orang membuka handphone itu ngapain? Mereka ini kan mengalami sebuah kejenuhan dalam kehidupan sehingga masuklah ke sosial media. Berarti apa yang mereka cari? Nah itu yang kita akan buat Pak. Jadi kalau sekarang ngomong kok ada yang viral, ada trending segala macam, banyak orang yang menunggangi itu. Dan itu bagus sebenarnya Pak. Ya, menunggangi yang sudah viral. Betul. Bukan menciptakan viralnya. Ya, tapi itu dua teori yang mungkin beda ya. Kalau teman-teman bingung, wah menciptakan viral mau nyoba nggak bisa, menunggangi viral dulu. Dari situ kita dapat feel-nya, viral itu apa Pak? Karena tiap bisnis bahkan produknya sama-sama shampoo bisa beda Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ya harus dicoba dulu teman-teman. Dari viral, kalau viral dicoba, viral, ya udah terusin gitu. Karena memang susah. Yang menarik menurut saya adalah kalau dulu nyobanya offline, susah tahu dampaknya apik apa enggak. Betul. Dulu kan ada kalimat bahwa kita tahu advertising kita itu budgetnya 50% nggak kepake, 50% bermanfaat. Tapi nggak tahu 50% yang mana. Itu kalimat yang sangat terkenal di zaman advertising dulu. Tapi sekarang di online ketahuan. Kalau saya nghabiskan uang 100 juta, tahu 50 yang mana yang berdampak banyak, 50 mana yang berdampak kecil. Itu yang menurut saya cukup membedakan dari zaman offline dulu dengan zaman online sekarang gitu. Nah ada yang menarik Sally, yaitu bagaimana sekarang ChatGPT itu bisa membantu dalam posting-posting. Memang tidak sebagus seorang LDC yang ahli gitu ya dalam membuat kontennya, tetapi sudah sangat bagus di compare seseorang yang belum berpengalaman sama sekali di dalam membuat konten.
Ada komentar enggak soal itu? Wah, ChatGPT mah teman saya Pak, best friend. Teman curhat katanya Pak. Ya memang sekarang enak banget dengan adanya ChatGPT, business owner bisa nggak punya tim mungkin mau nyelesain sendiri, mau segala macam. Cuma memang kelebihan dari orang meng-hire LDC itu satu Pak, konsistensi. Karena business owner ini sibuk Pak. Iya. Itu sih. Jadi memang panas-panas bulu ayam. Betul. Seminggu pertama menggebu-gebu terus lupa. Pak Tanadi itu. Aktivator kayaknya Pak itu. Ya itu. Jadi teman-teman pergunakan AI karena sekarang ngedit foto gampang, ngedesain gampang, bikin konten gampang. Yang susah cuma konsistensi itu aja. Saya ingat satu hal yang mungkin agak ngeri ya. Seorang kawan saya itu punya 7 orang di bidang admin untuk segala hal-hal yang bersifat admin. Sekarang sisa 2 ditambahi ChatGPT aja. Yang 5 udah dilepas. Ya dipakai pekerjaan lain atau diminta keluar atau yang lain. Dan ini zaman yang semakin akan ke sana, semakin akan gila-gilaan. Mau atau tidak mau, Anda harus mengikuti AI. Itu mau tidak mau. Betul. Oke, mungkin terakhir untuk Sally menceritakan buat mereka yang mau mulai bayar. Jadi asalnya sudah promosi iklan, sudah bikin konten yang bagus, sudah dapat like 270 tanpa uang sama sekali ya. Terus merasa nggak perlu aku bayar, ngapain buat apa aku bayar? Aku nggak bayar aja sudah banyak penggemarku, yang menurut saya juga nggak benar, harus juga berbayar sesuai dengan value yang dihasilkan. Tapi langkah apa yang harus diambil? Silakan Sally. Dari teman-teman, jadi sebenarnya berbayar atau tidak itu bergantung banget sama kitanya, pola pikir kita. Kita bilang lah Pak, Indomie, produk itu sudah seterkenal apa sih? Kita ngomong mie ya mungkin Indomie gitu Pak. Tapi dia sampai sekarang masih konsisten untuk beriklan. Mau offline mau online itu gila-gilaan Pak. Sekali campaign dia 30 iklan berbeda loh Pak. Nah buat apa? Karena sekarang ini customer kita tuh bergeser Pak, tumbuh. Kalau kita nggak ngikutin zaman, customer kita lama-lama tua hilang Pak. Jadi teman-teman boleh banget mulai beriklan. Tapi sekali lagi iklan itu bukan sesuatu yang instan. Nah itu, kalau teman-teman memikirkan, wah Pak, saya udah iklan habis 1 juta nggak ada yang beli. Nah itu kan instan ya Pak ya. Nah ini teman-teman perlu tahu bahwa iklan itu tidak instan. Bahwa sudut pandang, oke, aku iklan karena aku kepengen orang ngelihat videoku. Berarti keberhasilannya bukan dari penjualan, tapi berapa banyak orang lihat video. Itu artinya brand kalian dilihat sebegitu banyak orang. Nah itu Pak, jadi pola pikir bahwa iklannya buat apa itu penting supaya nggak down. Itu. Kebanyakan orang kan down, udah habis 10 juta kok nggak ada hasilnya. Udah habis 10 juta kalau ngiklannya cuma di Instagram pakai boost, ya nggak bisa Pak. Karena ada fitur-fitur yang lebih expert yang sudah ditangani di platform lain. Kayak gitu sih. Ya menarik. Oke teman-teman sekalian, mungkin saya berikan Sally waktu yang terakhir untuk menutup acara kali ini. Kita berbicara tentang digital marketing yang menurut saya sudah bersatu dengan offline marketing sehingga menjadi sebuah marketing yang mau tidak mau harus kita pahami. Saya kira ini hal yang kunci dan penting buat semua pebisnis yang ada. Sally silakan kalimat penutup. Marketing mau offline mau online, marketing itu tidak ada rumus baku di dalamnya. Apapun itu saya jamin tanya ke siapa nggak ada rumus bakunya. Yang perlu itu dicoba, tapi pastikan semua itu terukur. Pastikan kita bisa tahu uang yang kita keluarkan itu apa dampaknya. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Sally. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Boleh komen, boleh like, boleh subscribe, share ya. Kami membuat podcast dan mempostingnya 2 kali seminggu. Jadi setiap minggu ada 2. Yang saya harapkan adalah podcast ini bisa bermanfaat untuk bisnis teman-teman sekalian ya. Apapun itu, semoga bisa bermanfaat. Saya Tanadi Santoso bersama Sally Fatmawati. Sukses selalu untuk Anda.